Bismillahirrahmanirrahim. Kalau begini cara sholatnya, tuntas semua persoalan. Saya ulang ya. Kalau begini cara sholatnya, seperti yang diisyaratkan Al-Quran dan ditunjukkan oleh Nabi, tuntas semua persoalan. Dan doa cepat terkabul. Doa cepat terkabul. Maka yang harus dilakukan, isyarat di hadits qudsi ini, ketika sudah mulai menghadap kiblat dan sudah mulai bertakbir, hadirkan sifat ihsan itu. Rasakan betul-betul diawasi oleh Allah. Jadi bukan sekedar menghadap ke arah kiblat, tapi nasnya memberikan kesan bahwa Allah itu mengawasi, bahkan menjawab setiap kalimat kita. Menjawab setiap kalimat. Jadi begitu kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla hamadani abdi, hambaku sekarang sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, jika seorang hamba mulai berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab lagi, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan, ini kuncinya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan jika hamba berkata iyyaka na'budu, ya Allah, sekarang ini betul-betul hamba hanya fokus menyembahmu saja. Hanya engkau yang hamba sembah, hanya engkau yang hamba pertuhankan, hanya kepada engkau hamba mengabdi. Abdi itu kan dari kata abdun, mengabdi itu menghamba, ya, sepenuhnya, dengan penuh segala ketaatan, kekuatan, dan aspek-aspek yang lainnya. Lalu kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hamba seperti engkau telah ketahui ya Allah, hamba memiliki permohonan, hamba punya persoalan dalam kehidupan, dan hanya kepada engkau hamba memohon solusi, gitu. Jadi dasar kita diperintahkan sholat bukan sekedar terhubung dengan Allah, tapi untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahmat pertama yang Allah berikan dalam sholat, ini rahasianya. Rahmat pertama yang Allah berikan dalam sholat adalah menuntaskan persoalan yang kita rasakan dan dibawa dalam sholat. Karena itu panggilan perintah sholat pertama dalam Al-Quran itu adalah mencurhatkan persoalan yang kita rasakan sebelum sholat. Itu ada di Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jika Anda punya masalah dalam kehidupan, dan tidak ada yang tidak punya persoalan, setiap kita pasti punya masalah. Tadi sholat subuh tidak? Tadi. Kalau saya waktu subuh tuh sholatnya tuh. Baik. Saat tiba waktu subuh 4:06 sholat subuh kan? Baik. Dari subuh ke sekarang jam 8:10, ada masalah nggak? Pasti ada. Nggak mungkin orang hidup nggak punya persoalan. Wajah-wajahnya kelihatan. Pasti ada. Nah, dari subuh ke zuhur itu sejatinya kita diminta datang menghadap Allah. Ada masalah apa? Dan Allah sudah maha tahu dengan itu semua. Cuma kan kita dituntut untuk menunjukkan pengabdian kepada Allah. Hamba bukan kamu. Itu maksudnya. Ketika kita menyatakan kami hamba ya Allah, lalu kita sujud, ruku', sujud. Bahkan sebelum ruku' dan sujud diapresiasi dalam berdirinya pun, ketika datang menghamba itu diapresiasi. Pemberian pertamanya rahmat. Karena itu kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya ketika akan mengabulkan, rahmat Allah diberikan. Perhatikan jawaban hadis qudsinya. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian komitmen antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apapun yang ia minta sekarang aku akan kabulkan sepanjang bermaslahat itu untuk hidupnya dunia akhirat.
Dan ini yang menjadikan Nabi Zakaria memanfaatkan momentum berdiri dalam sholat ini, minta kepada Allah bahkan yang mustahil menurut manusia. Dihukumi istri beliau menofos dan mandul, tak mungkin punya keturunan, maka meminta dalam sholat dalam keadaan berdirinya. Begitu benar permintaannya, dan itu diviralkan untuk kita ikuti kemudian. Maka apa yang terjadi? Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun. Qaimun itu berdiri. Ya, masih berdiri, belum selesai salatnya. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Jadi baru selesai doanya di ayat 38 surah Ali Imran, baru selesai doanya langsung turun jawaban. Nah, itu kemudian yang kita katakan dengan amin. Jadi amin itu ada komitmen dulu. Tadi di awal saya katakan semoga kita dirahmati dan diridhai. Anda katakan amin. Apa usaha Anda untuk mendapatkan rahmat itu? Jadi kalau tidak pernah ada usaha, tapi amin sampai kiamat kurang 2 hari, susah. Usahanya lagi buat taubat kita bahwa selama ini ada yang tidak tepat gitu. Apa usahanya untuk mendapatkan ridha Allah? Anda ingin mendapatkan ridha Allah, tapi Anda bekerja di tempat yang tidak diridhai Allah. Anda ingin mendapatkan rahmat Allah, tapi Anda berperilaku yang jauh dari rahmat Allah. Bagaimana rahmat itu bisa turun? Nah, ini yang kita koreksi pertama kali. Karena itu, sebelum kita memulai, ini majlis insya Allah penuh dengan rahmat dan ridha Allah, yang bahkan diperintahkan pada malaikat untuk bisa menghadirkan itu. Hadis riwayat Ibnu Majah rahimahullahu taala dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Allah memerintahkan pada para malaikat kepada setiap orang yang akan menuntut ilmu, bentangkan sayapmu, berikan ridha kepada mereka. Siapa yang diridhai itu adalah orang-orang yang meniatkan ikhlas karena Allah dalam pembelajarannya.